Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada saat ini kami akan mempresentasikan analisis biostratigrafi kami. Next. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Farel Aditya Prakoso, Ines Mardika, Yesaya Sompotan, dan Agne Ilmi Imam. Next. Latar belakang biostratigrafi merupakan metode yang digunakan untuk menentukan umur dan lingkungan pengendapan berdasarkan fosil. Umumnya digunakan mikrofosil seperti foraminifera. Karena foraminifera efektif untuk korelasi dan interpretasi stratigrafi karena penyebarannya luas dan evolusinya cepat. Penelitian ini dilakukan di Sungai Cipamingkis, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Jawa Barat, yang memperlihatkan singkapan batuan sedimen berupa batu gamping dan lempung yang kaya akan mikrofosil seperti foraminifera. Penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, mengukur penampang stratigrafi, deskripsi litologi, pengambilan sampel, preparasi, dan identifikasi foraminifera. Lalu tujuan dari analisis biostratigrafi ini adalah untuk mengidentifikasi fosil foraminifera dalam sampel batuan daerah Cipamingkis, mengidentifikasi lingkungan pengendapan dari karakteristik foraminifera yang ditemukan, dan terakhir membuat penampang stratigrafi dari hasil observasi di daerah Cipamingkis. Berikut adalah geologi regionalnya. Jadi formasi Jatiluhur di Jonggol, Kabupaten Bogor ini, Jawa Barat, memiliki karakteristik geologi yang kompleks dalam konteks stratigrafi regional. Berumur Miocen tengah hingga Miocen akhir, formasi ini terbentuk dalam lingkungan pengendapan sublitoral, luar hingga batial, dengan litologi dominan berupa napal abu-abu tua, batu lempung napalan, serpi lempungan, serta sisipan batu pasir kuarsa, kuarsit, dan batu gamping napalan. Hubungan lateralnya dengan formasi Parigi menunjukkan kesinambungan evolusi cekungan sedimen yang berkaitan erat dengan sistem tektonik regional. Secara struktural, daerah ini dipengaruhi oleh lipatan dan sesar, termasuk antiklin, sinkline, serta sesar naik, yang mengontrol distribusi litologi dan stratigrafi. Studi biostratigrafi berdasarkan fosil foraminifera planktonik seperti Globigerinoides, Subquadratus, Globorotalia siacensis, Globorotalia mayeri, Globorotalia menardi, dan Globorotalia acostensis, mengidentifikasikan lingkungan laut dalam dengan dominasi sedimen batu lanau dan batu pasir. Keberadaan struktur sesar serta hubungan dengan Cekungan Bogor menjadi aspek penting dalam memahami dinamika geologi kawasan ini, termasuk evolusi paleogeografi dan tektoniknya sepanjang Miocen tengah hingga Miocen akhir. Oke, di sini saya membahas pembahasan. Yang pertama ada kolom TPS atau penampang stratigrafinya, dan kedua ada kolom distribusi. Dan untuk interpretasi dari dua kolom tersebut, interpretasinya berkisar dari Eosen akhir hingga Holosen. Fosil Lepidostelida pustolosa yang memiliki rentang stratigrafi pada Eosen akhir hingga Miocen awal. Jadi penunjuk awal umur relatif dari satuan dasar. Kemunculan spesies Globorotalia tenuiteka dan Orbulina universa yang dikenal sebagai indeks umur Miocen sampai Holosen, serta Globigerinoides ruber yang umum pada Miocen sampai Holosen, memperkuat bahwa urutan stratigrafi ini mencakup tentang waktu yang panjang. Keberadaan foraminifera bentik seperti Cibicidoides Mondulus, Bulimina javis, dan Notalides umbonifera yang tersebar hingga kedalaman laut dalam juga mendukung adanya perubahan lingkungan. Endapan dari laut dangkal ke laut dalam rentang waktu geologi yang panjang. Dengan demikian, endapan di lokasi penelitian mencerminkan suatu satuan stratigrafi yang terbentuk secara berkelanjutan sejak Eosen akhir, lalu Miocen, dan berlanjut hingga Holosen, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dinamika tektonik dan perubahan muka laut dan regresi sampai regresi regional di wilayah barat Pulau Jawa. Jadi untuk kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah hasil analisis menunjukkan dominasi foraminifera bentik, khususnya genus Amphistegina, fosil planktonik seperti Globigerinoides ruber, Orbulina universa, Globorotalia tenuteca, dan Nutalides umbonifer juga ditemukan. Berdasarkan asosiasi foraminiferanya, umur batuan berkisar antara Holosen hingga Miocen.
Lingkungan pengendapan didominasi oleh laut dangkal, yaitu neritik, tropis kaya karbonat, ditunjukkan oleh kehadiran Lepidosiklina, Pustulosa, Amphistegina spp, Asterigerina carinata, dan Hanzawaya boweyana. Ciri ini menunjukkan kondisi perairan jernih, hangat, serta produktif secara karbonat. Lalu kehadiran foraminifera seperti Cibicides lobatulus, Cibicidoides spp, Entuculina spp, Bulimina jarvisi, serta Ammonia spp mengindikasikan lingkungan laut dangkal menuju shell dengan variasi energi pengendapan dari pasir kasar hingga lumpur halus. Data lapangan menunjukkan 2 zona utama, yaitu daerah bottom dengan dominasi batu gamping karbonatan dengan sedikit batu pasir, serta daerah top dengan batu lempung, batu pasir, dan sisipan karbonatan. Urutan ini mencerminkan transisi dari laut dangkal yaitu bottom ke laut yang lebih dalam yaitu top, disertai episode pendalaman dan pendangkalan. Sekian dari kelompok kami. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan serta presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.